Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meita Afifa, NPM 19734022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Mandari, NPM 19734032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Kobesti Rohmah, NPM 19734034. Menjelaskan tentang tray dryer. Tray dryer atau pengering bak disebut juga pengering rak atau pengering kabinet. Dapat digunakan untuk mengeringkan padatan bergumpal atau pasta yang ditebarkan pada bak logam dengan ketebalan 10-100 mm. Pengeringan jenis bak atau wadah adalah dengan meletakkan material yang akan dikeringkan pada bak yang langsung berhubungan dengan media pengering. Cara perpindahan panas yang umum digunakan adalah konveksi, dan perpindahan panas secara konduksi juga dimungkinkan dengan memanaskan bak tersebut. Nah, selanjutnya, alat pengering tipe bak terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, bak pengering, yang lantainya berlubang-lubang serta memisahkan bak pengering dengan ruang tempat penyebaran udara panas atau plenum chamber. Nah, selanjutnya ada kipas, digunakan untuk mendorong udara pengering dari sumbernya ke plenum chamber dan melewati tumpukan bahan di atasnya. Dan yang terakhir ada unit pemanas, digunakan untuk memanaskan udara pengering agar kelembapan nisbi udara pengering menjadi turun sedangkan suhunya naik. Yang selanjutnya, prinsip kerja dari alat ini yaitu pengering tray ini dapat beroperasi dalam vakum dan pemanasan tak langsung. Uap dari zat padat dikeluarkan dengan ejektor atau pompa vakum. Pengeringan dengan sirkulasi udara menyilang, lapisan zat padat memerlukan waktu yang sangat lama, dan siklus pengeringan panjang yaitu 4-8 jam per tumpak. Selain itu, dapat juga digunakan sirkulasi tembus, tetapi tidak ekonomis, karena pemendekan siklus pengeringan tidak akan mengurangi biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap tumpak. Selanjutnya yaitu ada pengertian spray dryer. Spray dryer adalah unit peralatan untuk memproduksi tepung atau bubuk dari bahan cair yang disemprotkan hingga membentuk partikel halus ke dalam ruangan yang telah dialiri udara panas. Spray dryer merupakan peralatan non-standar, karena itu harus dirancang sesuai sifat fisika, sifat kimia, kapasitas output, dan persyaratan lainnya. Artinya, makin lengkap data yang diketahui, maka makin optimum perencanaan peralatan yang dimaksud. Bagian-bagian spray dryer yaitu yang pertama ada atomizer, merupakan bagian terpenting pada spray dryer di mana memiliki fungsi untuk menghasilkan droplet dari cairan yang akan dikeringkan. Droplet yang terbentuk akan didistribusikan atau disemprotkan secara merata pada alat pengering agar terjadi kontak dengan udara panas. Ukuran droplet yang dihasilkan tidak boleh terlalu besar karena proses pengeringan tidak akan berjalan dengan baik. Di samping itu, ukuran droplet juga tidak boleh terlalu kecil karena menyebabkan terjadinya overheating. Prinsip kerja dari spray dryer yaitu seluruh air dari bahan yang ingin dikeringkan diubah ke dalam bentuk butiran-butiran air dengan cara diuapkan menggunakan atomizer. Air dari bahan yang telah berbentuk tetesan tersebut kemudian dikontakkan dengan udara panas. Peristiwa pengontakan ini menyebabkan air dalam bentuk tetesan tersebut mengering dan berubah menjadi serbuk. Selanjutnya, proses pemisahan antara uap panas dengan serbuk dilakukan dengan siklon atau penyaringan. Setelah itu dipisahkan, serbuk kemudian kembali diturunkan suhunya sesuai dengan kebutuhan produksi. Pada prinsipnya, cairan disemprotkan melalui sebuah alat penyemprot atau sprayer ke dalam ruangan yang panas. Dengan demikian, air akan dapat menguap sehingga bahan dapat kering menjadi bubuk atau powder. Fluidized bed dryer. Pengeringan hamparan terfluidisasi atau fluidized bed drying adalah proses pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus hamparan bahan sehingga hamparan bahan tersebut memiliki sifat seperti fluida. Berikut ini bagian-bagian mesin pengering sistem fluidisasi. 1. Kipas atau blower. Kipas atau blower berfungsi untuk menghasilkan aliran udara yang akan digunakan pada proses fluidisasi. Kipas juga berfungsi sebagai penghembus udara panas ke dalam ruang pengering, juga untuk mengangkat bahan agar proses fluidisasi terjadi. 2. Elemen pemanas atau heater. Elemen pemanas atau heater berfungsi untuk memasukkan udara sehingga kelembaban relatif udara pengering turun, di mana kalor yang dihasilkan dibawa oleh aliran udara yang melewati elemen pemanas sehingga proses penguapan air dari dalam dapat berlangsung. 3. Plenum.
Plenum dalam mesin pengering tipe fluidisasi merupakan saluran pemasukan udara panas yang dihembuskan kipas ke ruang pengering. Bagian saluran udara ini dapat berpengaruh terhadap kecepatan aliran udara yang dialirkan, di mana arah aliran udara tersebut dibelokkan menuju ke ruang pengering, dengan bantuan sekat-sekat yang juga berfungsi untuk membagi rata aliran udara tersebut. 4. Ruang pengering. Ruang pengering berfungsi sebagai tempat di mana bahan yang akan dikeringkan ditempatkan. Perpindahan kalor dan massa uap air yang paling optimal terjadi di ruang ini. Tinggi tumpukan bahan yang optimal untuk pengeringan dengan menggunakan fluidized bed dryer adalah 2/3 dari tinggi ruang pengering. 5. Hopper. Hopper berfungsi sebagai tempat memasukkan bahan yang akan dikeringkan ke ruang pengering. Prinsip kerja sistem fluidisasi. Pengeringan sistem fluidisasi atau fluidized bed dryer (FBD) adalah pengeringan yang menggunakan prinsip fluidisasi. Prinsip kerja mesin pengering sistem fluidisasi adalah menghembuskan udara panas oleh kipas peniup atau blower melalui suatu saluran ke atas bak pengering. Selanjutnya, udara panas akan berhembus dari bawah menembus suatu bed atau hamparan material yang dikeringkan, yang berisi material serbuk. Material serbuk akan dihembuskan ke udara dan menjadi tersuspensi dalam gelombang udara. Material serbuk atau granul akan seperti air yang mendidih. Tahap ini disebut fluidized. Menggunakan udara panas untuk memfluidasi bed akan meningkatkan tingkat pengeringan material serbuk atau granul. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rotary dryer. Rotary dryer atau bisa disebut dengan drum dryer merupakan alat pengering sebuah drum yang berputar secara kontinu yang dipanaskan dengan tungku atau gasifir. Alat pengering ini dapat bekerja pada aliran udara melalui poros silinder pada suhu 1200 hingga 1800 derajat Fahrenheit. Tetapi, pengering ini lebih seringnya digunakan pada suhu 400 hingga 900 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, komponen dari alat ini yang pertama yaitu ada pipa gas pembakaran, berfungsi untuk memanaskan drum pengering dan tempat keluarnya nyala api. Yang kedua, ada tempat lubang pemasukan atau pengeluaran bahan, berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya bahan sebelum dan sesudah proses. Selanjutnya, ada panel listrik berfungsi untuk menghentikan atau mengaktifkan saklar on atau off aliran listrik. Panel listrik atau saklar on atau off dengan kabel listrik tersambung dengan motor listrik atau reducer. Yang selanjutnya, ada motor listrik dan reducer atau speed atau gearbox atau transmisi berfungsi untuk memutar drum pengering. Reducer adalah alat yang berfungsi untuk mentransmisikan putaran tinggi menjadi putaran rendah, sehingga motor yang memiliki putaran tinggi diubah menjadi pelan oleh reducer. Yang selanjutnya, ada nampan hasil produk berfungsi sebagai tempat tampung dan jatuhnya hasil produk dari drum pengering. Yang selanjutnya ada kompor pemanas bahan bakar LPG berfungsi sebagai sumber panas pada proses pengeringan. Yang selanjutnya ada termometer dengan 100 derajat Celcius berfungsi melihat suhu dalam drum pengering. Yang selanjutnya ada kerangka dudukan berfungsi sebagai tempat melekatnya seluruh bagian komponen unit-unit pengeringan dengan konstruksi pada bagian ini harus kuat dan tahan goyangan atau getaran pada waktu operasional. Yang selanjutnya, prinsip kerja dari alat ini yaitu bagian drum berfungsi sebagai suatu evaporator. Beberapa variasi dari jenis drum tunggal adalah dua drum yang berputar dengan umpan masuk dari atas atau bagian bawah kedua drum tersebut. Terdiri dari gulungan logam panas yang berputar. Pada bagian luar terjadi penguapan lapisan tipis zat cair atau lumpur untuk dikeringkan. Padatan kering dikeluarkan gulungan yang putarannya lebih diperlambat. Mesin vacuum drying atau pengering vakum adalah mesin yang berfungsi untuk mengeringkan atau menurunkan kandungan air pada suatu produk dan dilakukan pada suhu rendah secara konstan atau suhu bisa diatur sesuai kondisi. Bagian-bagian vacuum dryer. 1. Cooling water berfungsi untuk mengatasi terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada mesin agar mesin bisa bekerja secara stabil. Kedua, vacuum pump untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup. 3. Feed tank mengontrol dan mensuplai air dalam jumlah tertentu yang berasal dari tangki air. Yang keempat, drying oil pump berfungsi memberikan tekanan pada oil mesin sehingga dapat bersirkulasi ke seluruh sistem. Selanjutnya, prinsip kerja vacuum drying. Prinsip kerja vacuum drying ini adalah dengan memanaskan produk pada suhu tertentu atau sistem oven kering yang bisa diatur dan dihasilkan dari pemanasan produk.
atau bahan tersebut tanpa menggunakan media tertentu. Lain halnya dengan vacuum drying yang menggunakan media minyak goreng atau penggorengan. Metode pengeringan fluidisasi digunakan untuk mempercepat proses pengeringan dan mempertahankan mutu bahan kering. Selanjutnya, mekanisme kerja. Bahan yang akan dikeringkan dimasukkan secara konstan dan kontinu ke dalam ruang pengering. Kemudian bahan didorong oleh udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu. Bahan yang telah kering atau karena bobotnya sudah lebih ringan akan keluar dari ruangan pengeringan menuju siklon untuk ditangkap dan dipisahkan dari udara. Namun, bahan yang halus akan ditangkap oleh pulse jet bag filter. Spray dryer banyak digunakan di berbagai industri. Salah satunya yaitu industri susu bubuk, karena spray dryer cocok digunakan untuk pengeringan bahan pangan cair seperti susu. Tujuan dari spray dryer yaitu untuk mengurangi kadar air suatu bahan sehingga dihasilkan produk berupa bubuk melalui penguapan cairan. Cara kerjanya yaitu pada proses dengan menggunakan spray dryer liquid atau larutan selari disemprotkan ke dalam tempat yang dialirkan gas-gas panas berupa titik-titik berkabut. Air dengan cepat diuapkan dari droplet menuju partikel padat yang disemprotkan kepada aliran gas panas tadi. Aliran gas dan cairan di dalam spray yang dialirkan secara co-counter current, dan kombinasi keduanya. Tetesan yang terbentuk tadi selanjutnya diumpankan dengan spray nozzle atau cakram spray dengan kecepatan tinggi yang berputar di dalam kamar-kamar silinder. Hal ini dapat menjamin bahwa tetesan-tetesan air dan partikel padatan basah tidak bercampur dan permukaan padatan tidak kaku sebelum sampai ke tempat pengeringan. Setelah itu baru digunakan chamber yang besar. Padatan kering akan keluar di bawah chamber melalui screw conveyor. Kemudian, gas dialirkan dengan cyclone separator agar proses dapat berlangsung dengan baik. Produknya berupa partikel ringan dan berporos. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang vacuum dryer. Vacuum dryer biasa digunakan pada pabrik kelapa sawit. Mesin vacuum drying merupakan alat yang berguna untuk mengeringkan produk terhadap suhu rendah dengan konstan. Fungsi dan tujuan dari alat ini yaitu untuk memisahkan air dari minyak dengan cara mengkabutkan minyak ke ruang vakum. Cara kerja dari alat ini yaitu, di dalam mesin ini terdapat beberapa nozzle yang berfungsi untuk mengkabutkan minyak. Akibat pengabutan tersebut, butir-butir air akan memisah dengan butiran minyak. Karena kondisi minyak yang dikabutkan panas, maka butir-butir air tersebut akan mudah menguap air, yang akhirnya akan mudah dihisap oleh kevakuman tersebut. Minyak akan turun ke dasar tangki yang sudah dilengkapi dengan floating valve. Untuk selanjutnya dikirim ke tangki stok, sedangkan air yang terikat akan diisap keluar. Yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.